dijawab aja. Kenapa masih Islam? Karena memang kalau menurut saya Islam yang paling logis lah. Oke, jadi alasan kamu Udah kan jawaban itu udah ya kan. alasan kamu masih Islam karena Islam logis. Oke, Ya. logisnya di mana? Nah, kan sebentarlah dulu. Kufur adalah orang yang menutup diri dari Tuhanmu dan almarhum Muhammad. Tuh. Ya kan? Betul nggak? Kan Loh, emang Nabi mu nggak almarhum? Serius? bukan sih. Loh, ini saya sopan loh. Saya Bukan. memberi gelar. Kufur itu adalah seseorang yang menutup dari ajaran Allah dan Islam, Bu. Tuh katanya, teguhkanlah pendirianmu, wahai orang beriman. Teguhkanlah Ini. pendirianmu. Sesungguhnya aku timpakan ketakutan. Nah, Tuhan kamu udah menimpakan ketakutan, udah meneror dulu nih. Lalu kamu datang nyerang. Kalau pertanyaan sampean itu Gitu. Loh itu ayatnya gitu kok. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu dari umat Muslim. Dari diskusi kali ini ada umat Muslim yang menganggap bahwa agama Islam adalah agama yang paling logis. Namun beliau tidak bisa menjelaskan di mana logisnya. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Apa tadi kamu udah bertanya di bawah? Udah aku bilang ini. Pertanyaan saya kenapa masih Islam? Kalau kamu mau nanya jawab Alkitab boleh. enggak sih, Pak. Kalau saya sih alhamdulillah masih Islam ya, karena apa ya, udah sreg aja sih. Sebenarnya saya ada pertanyaan sih, Mbak. Boleh. Maaf ya. Nanya lah. Maaf ya. Ini kan ini menurut saya aja pribadi sih. Kan di Bible ya, di Injil itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Itu bedanya apa? Bedanya perjanjian lama itu adalah pesan Tuhan yang akan terjadi di masa depan. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru yang dinyatakan pesan yang di perjanjian lama terjadi. Itu perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah prediksi istilahnya gitu ya. Bukan prediksi. Bukan prediksi. Hah? Hal Ya, yang lebih jelasnya? terjadi di masa depan. Kemahatauan Tuhan tentang masa depan. Berarti apa yang akan terjadi di masa depan itu perjanjian lama. Iya. Nah, perjanjian baru. Yang terjadi apa yang Sudah dinyatakan di perjanjian lama itu terjadi. Jadi perjanjian baru itu adalah kebenaran nyatanya. Nyatanya perjanjian lama. Berarti satu kesatuan. Bukan dipisah-pisah gitu enggak. Dipisah apanya? Pemahaman saya itu perjanjian lama itu ini kitabnya satu, terus perjanjian baru itu kitabnya satu. Itu Satu, Alkitab itu cuma satu. Oh, Nggak ada dua. Kitab itu cuma satu. saya Makanya pikir namanya kalau Alkitab. perjanjian lama ini di kitabnya ini, perjanjian lama baru ini gitu. Kitab saya cuma satu Pak ini. Nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak ada empat. Satu, cuma satu. Di sinilah kok banyak perjanjian lama, versinya? di sinilah perjanjian baru. Gini kan kenapa pola pemikiran saya itu ada di situ, karena saya pikir kan ini menurut saya ya, menurut pemikiran saya. Jadi antara perjanjian lama itu saya pikir itu kitabnya beda. Nah, perjanjian baru itu kitabnya beda karena dari yang saya pikirkan kan Injil itu banyak banyak model atau banyak banyak versinya gitu loh. Ya, Tunjukin versi apa aja. lah ya makanya saya kan nggak tahu, makanya saya tanya ke sampean. Yang saya tahu Quran itu banyak versinya. Versi Hars, Wars, Kulun. Nah, Quran justru yang banyak versinya. Kalau Alkitab itu satu, namanya Jadi, Alkitab. Al itu satu. Alkitab. Ada yang versi dari sini, dari versi ini kan ada. Nggak ada kalau Itu apa? Alkitab nggak ada versi. Cuma Dari satu. satu itu apa namanya ya? Sama secara keseluruhan atau ada bedanya? Sama. Mosok?
Ya iya, kamu nanti kalau ke Inggris sana juga sama, Kejadian 1 ayat 1, cuman bedanya bahasanya aja. Enggak, jadi kan ada berapa di kitab ini versi yang keluaran tahun ini Nggak isinya ada. ada, saya pernah Tunjukin. Itu ada beberapa itu Tunjukin memang aja. itu beda zaman, Bang. Beda bahasa. ini si kan, Muhammad siapa ini? pemodernalisasian. Muhammad, diem dulu. Ini kamu siapa? iya, makanya saya tanya, ada kan ini kan saya hanya tanya, jadi Itu kan udah saya jawab. Kan Ah, udah saya jawab. karena Alkitab saya itu pemikiran cuman satu. Itu kan ya pertanyaanmu kan ini udah saya jawab. Alkitab itu cuman satu. Berarti satu Nggak ada versi. versi-versian. Yang ada versi itu cuman Quran. Sama seperti Versi. yang kalian ini, Wah. yang kalian miliki sekarang ini adalah versi Harps. Itu keluaran 1924 di nggak Kairo. ada Itu loh, penjelasan dari Munim Siri lo. nggak ada Kamu loh. itu, lo nggak tahu kamu? Lah, Kamu nggak tahu sejarah kita? awal dari bukan versi, beda bahasa Loh, sama ada Harps, Wars, Kulun, Loh, ada ada berapa puluh gitu kalau nggak salah. nggak ada. Makanya kalau mau tanya dulu, kan kalau saya pertama tadi kan, Mbak, saya tanya ini ada perjanjian lama, perjanjian baru, saya tanya karena saya nggak tahu. Jadi Nah, kamu juga kalau- nggak tahu. Coba, kalau Quranmu itu bahasa apa? Loh, kalau memang dari awal sampai sekarang sampai nanti tetap Arab, Oke, tetap Arab. tetap Arab karena Quran memang yang di zaman Nabi Muhammad ada? adalah. Ada. Kalau gini, di Al-Quran itu sebenarnya kan dia mushaf. Mushaf Hmm. baru dibuat mushaf itu setelah Nabi Muhammad tidak ada, meninggal. Musab dibuat setelah meninggal. Terus bagaimana konfirmasinya? Ini bedanya antara Injil sama Al-Quran. Oh, gimana ceritanya? Nah, Manusianya kalau udah di meninggal. Al-Quran itu kita ada namanya penghafal Al-Quran. Oh. Kalau Jadi ada penghafal- penghafal ngapain ditulis? Lah gini, lah untuk ditulis itu tujuannya agar nanti kalau biar menjaga Al-Quran ini tetap murni. Loh, jadi Tuhanmu nggak bisa menjaga, harus orang yang menjaga. Apa? Sebentar. Lah, menjaga kemurnian ini masuk langsung gitu enggak, ada yang namanya utusan menjaga karena setiap tahunnya Oke. itu Kata setiap- kamu yang menjaga setiap- utusan. Jadi Ya. penghafal-penghafal ini Rasul, utusan. bukan lah. Loh, jadi siapa utusan yang menjaga ini? Sebentar. Konteksnya menjaga apa dulu? Lah tadi kamu bilang menjaga Quran, penghafal Nah, ini ini. yang menjaga. Makanya ada utusan. Saya menyimak Menjaga perkataan Bapak. keasliannya, keautentikannya Al-Quran. Makanya saya tanya tadi, jangan ke Al-Quran dulu lah, nanti sampean salah. Saya tanya dulu, ini sebenarnya gini, jangan sok tahu untuk sesuatu hal, jangan merasa tahu kalau belum tahu. Makanya saya dari awal tadi tanya, Mbak, ini saya tanya, meskipun sampean menjeli pertanyaan kenapa masih Islam ini, meskipun Anda memberi analogi yang seperti apapun, saya akan tetap Islam, nggak akan mempengaruhi iman saya, gitu kan ya. Nah, maka saya sedikit tanya karena saya nggak ngerti. Ada tadi, Pertanyaan tadi saya kan cuma satu. Kenapa kamu masih Islam? Itu aja pertanyaan saya. Kok kemana-mana? loh, kan saya masih tetap Islam. Iya, kenapa? Kan pertanyaan saya, Kan saya kan kenapa sudah masih jawab, Islam? kan saya masih Apa tuh Islam. Nah, makanya saya tanya ke sampean kan. Iya, kenapa Kalau masih Islam? Kenapa? Jawabannya apa? Ya karena saya Muslim, saya percaya. Apa yang membuat kamu masih di Islam itu loh? Kenapa masih Islam itu? Masa jawaban iman misal saya. ya, kalau saya ya, kenapa Iya. saya masih Kristen? Karena Yesus itu bisa membangkitkan orang mati, makanya saya masih Kristen. Karena Tuhan lain setelah saya recheck, nggak ada yang bisa membangkitkan orang mati, makanya saya masih Kristen. Itu kalau saya. Kalau kamu, Sebentar. Kalau hanya sebatas mengimani dijawab sesuatu, aja, dijawab aja. Kenapa masih Islam? karena memang kalau menurut saya Islam yang paling logis lah.
Oke, jadi alasan kamu, Udah kan jawabannya itu udah ya kan. alasan kamu masih Islam karena Islam logis. Oke, Iya. logisnya di mana? Kan sebentarlah dulu. Ini maksud Silakan logisnya itu jelasin. enggak dulu sebentar. Aduh. Saya jelaskan apapun nggak akan masuk di sampean. Nah, tinggal diiniin aja, dijawab aja. Logis yang mana? Ngapain? Lu katanya mau jawab. Kok ngapain? Nih, tau nggak? Supaya yang di sini siapa tahu otentis. Dia logis. Jadi login ke Islam. Ini lumayan untuk kamu berdakwah. Nggak perlu. Kamu tuh diperintahkan, ya. Kamu itu kan diperintahkan di An-Anfal, ya, menebas leher orang. Itu ajaran logis. Itu bukan kompetensi saya, bukan bidang saya. Loh, Anda Islam atau enggak? Loh, saya Islam. Loh, Tapi bukan kompetensi. Ya itu memang kapasitas kamu menjawab sebagai Islam loh. Kamu Terus, imannya Islam, kitabnya Quran. Iya, Ternyata ajaran yang logis itu adalah orang kufur. Logis nggak? yakin cuman di Islam. Lo itu kan di situ ajaran logisnya. Nggak ada. Kan kamu masih stay di sana karena logis. Yakin di Bible ada, nggak ada. Kan karenanya logis. Enggak, ya. Itu logis. Bentar, nggak usah menggiring. Saya bukan masalah itu, makanya Pak. Saya yakin pun di Bible ada seruan untuk membunuh. Mana? Oten disuruh membun-bun. Dalilnya. Lihatlah, berarti nggak baca. Nah, Ada lah, nggak usah coba baca. silakan. Ya gini loh, Mbak. Oten Gini loh. disuruh itu loh. Maksud saya, Buktiin. saya bukan untuk mendebat Anda. Lo bukan nggak masalah berdebat. Anda kan kalau ngomong Jadi konotasinya ada di sini. data. Konotasinya kan pertanyaan cuma satu tadi. Kenapa masih Islam? Karena Ya kan? logis katamu. Udah, Logisnya stop di apa? situ. An-Anfal Stop ayat di situ. 12. Stop di situ. Saya cuma mau tanya sebenarnya, bukan untuk mendebat, ya kan? Saya kan dari awal pertanyaan satu. Di Bible itu kan, saya bener nih kan? Di Bible ada perjanjian lama dan perjanjian Dan baru. jawab. Ya. Nggak usah mengkonotasikan. Oh, Islam ini ngapain? Saya cerita panjang Katanya lebar. logis. Lah, Saya penasaran meskipun saya kelogikaan ceritakan saya Anda. agama saya logis, itu gak akan masuk di sampean. Loh, justru kalau logis masuk dong ke saya. Nggak logis baru. Kamu nggak ngejelasin. Saya malu. 100% gak akan masuk. Nih, Pak. Kalau kamu bilang logis, harusnya masuk ke saya. Itu Oke. Pertanyaan apa yang sama? memang Pertanyaan apa yang ajaranmu- bisa? Gini dah. Kecuali memang ajaranmu nggak kenapa? logis, Kenapa makanya gini? kamu nggak bisa menjelasin. Bentar. Kenapa? Menurut gini wis. Saya balik aja. Apa yang membuat Anda itu merasa ragu dengan Islam? Ya karena itu tadi ajarannya nggak logis. Contohnya? Itu tadi An-Anfal ayat 12. Orang Ya. beriman disuruh menebas orang kufur. Ya. Itu nggak logis, itu orang beriman kok menebas. Itu nggak logis. Ada konteksnya, Mbak. Apa konteksnya? Jadi, Silakan jelasin konteksnya. Silakan. Bentar. Ada konteksnya. Jadi kalau membaca sesuatu, apalagi itu kita Ya udah jelasin aja konteksnya kalau kamu tahu. kalau Siapa tahu logis membaca kitab penjelasanmu. suci itu gak bisa langsung apa ya namanya ya, hanya satu potong. Ya sudah jelasin kalau gitu. Dan saya Kayak yakin gimana? pun di Injil ya, di Bible itu Loh, ada itu dulu apa konteksnya? Ya, iya. Kamu harus Gini loh. menjelaskan itu. konteksnya yang saya tahu ya, ini yang saya tahu, saya pemahaman saya, untuk membunuh orang kafir dalam Islam itu berlaku pada orang kafir yang memulai memusuhi Islam, yang menyerang terlebih dahulu, bukan tiba-tiba ada orang kafir Berarti langsung. ajaranmu kalau ada balas-balasan lah ya. Jadi kalau ada Gini, yang gini lah, jahat Mbak. tuh jahatin Gini. balik gitu. Gini, Itu.
anggaplah seperti ini. Ada orang mau bunuh jenengan, ya, mau bunuh Anda, mau diangkat senjata lah. Sampean menghindar, ya. Pilihannya gini, sampean membela, melawan, atau sampean diem, sampean yang mati. Pilihannya mana? Secara logis deh, cara manusia awam lah, awam sekarang, kita gak usah kemana-mana yang ini. Secara logis, Anda dihadapkan di satu posisi, ada orang yang angkat senjata mau bunuh Anda. Alasannya apa orang yang mau angkat senjata itu sama saya? Lah, memangnya orang gila? Loh, iya dong. Pertanyaan ada gini. orang mau angkat senjata sama saya. Salah saya apa? Lah makanya konteks untuk orang yang beriman yang kufur. Mari berlogika. Mungkin tidak orang lain memerangi. Nah orang makanya lain kan nggak tanpa mungkin alasan. kalau muslim itu menggorok tanpa ada alasan. Iya kan? Konteksnya kan tadi seperti itu. Oke, Makanya kami minta diapain penjelasan. memangnya? Orang Saya kufur itu jelaskan. memangnya ngapain? Tunggu Emangnya orang dulu. kufur itu ngapain, Bapak? Nah gini loh Mbak, artinya kufur sampai tahu Tahu? apa? Orang yang menutup diri dari Mamat dan Tuhanmu. Oh tolonglah jangan menghina, saya nggak pernah menghina. Menghinanya di mana? Itu kan Anda kufur. bilang Mamat, Loh, emang siapa? Muhammad lah. Oke. Kufur adalah orang yang menutup diri dari Tuhanmu dan almarhum Muhammad. Tuh. Iya kan? Betul nggak? Kan, Loh, emangnya Nabimu nggak almarhum? Serius? bukan itu. Loh, ini saya sopan loh. Saya Bukan. memberi gelar. Kufur itu adalah seseorang yang menutup dari ajaran Allah dan Islam, bukan dari Nabi Muhammad. Oke, dalil. Mana dulu? Kalau Saya mau- tidak dari almarhum Nabi. Ini ya, ini bentar. Jangan konteks itu dulu. Konteksnya tadi yang membunuh belum selesai. Oke? Tuh ya. Logikanya gini. Sampean Anda ada di posisi, anggaplah posisi yang andai-berandai gitu ya. Nggak mau saya berandai-andai, Anda aja berandai-andai. Ada orang gila, ya orang gila, ya anggaplah orang gila. Dia angkat senjata, mau bunuh Anda. Posisinya ada dua pertanyaan. Berarti maksudnya Panjang. ini orang beriman ini orang gila? Hah? Orang beriman ternyata orang gila? Gimana ini? Mbak, Hah? bisa diem dulu nggak? Iya, Jangan itu yang logis lah. Katanya logis Nah, iya, orang makanya gila kok mau ini sebuah membunuh. pertanyaan. Sebuah pertanyaan. Bisa. Kalau Anda seperti itu Ini menunjukkan. jelasin aja An-Anfal ayat 12 ini. Kok Anda Iya, lari-lari? saya mau jelaskan. Sampean memotong terus. Seakan-akan konotasinya beriman. Satu contoh, orang beriman itu orang gila. Janganlah gitu. Lalu? Kalau Anda mengatakan seperti itu menunjukkan kalau Anda memang benar-benar benci. Bencinya Kalau untuk memang apa? orang yang membuka diri, sebentar dulu. Jawab pertanyaan saya. Gak usah dipotong. Cukup jawab, ya. Karena Anda minta penjelasan yang logis tadi. Ya. Masalah Mendingan hal Bapak itu ya baca orang daripada beriman. muter-muter ngambang kayak gini. Mending Ya. baca aja. Lah gini loh. Saya kan minta penjelasan. Saya mau jawab. Ya. Nah, saya mau jawab. Anda muter-muter motong Ya udah, penjelasan itu saya. kenapa harus memerangi orang kufur? Apa masalahnya? Jawab aja. Gak ada yang memerangi orang kufur, Mbak. Loh, itu di situ tulisannya kok. Nah, makanya saya mau jawab. Saya Sebentar. tunjukin. Saya mau jawab, dengerin ya. Dan saya jawab pertanyaan saya. Anggaplah Anda di posisi ada orang mengangkat senjata tanpa ada alasan. Iya, saya tahu. Ya. Tuh katanya, teguhkanlah pendirianmu, wahai orang beriman. Teguhkanlah Ini. pendirianmu.
Sesungguhnya aku timpakan ketakutan. Nah, Tuhan kamu udah menimpakan ketakutan, udah meneror dulu nih. Baru kamu datang nyerang. Kalau pertanyaan sampean itu Gitu. Loh itu ayatnya gitu kok. Udah Tuhannya nakut-nakutin, umatnya membun-bun. Karena ini mau bertanya atau mau hanya mau menjatuhkan. Ya itu, ini kan logis katanya. Itulah Aturan logis apa ini Tuhan nakut-nakutin orang, Nero? Enggak ada lah yang Loh itu, nakut-nakutin. kelak akan aku timpakan rasa ketakutan. Loh, itu Coba logis di baca mana Tuhan ayat di atasnya. nakut-nakutin? Coba baca ayat di atasnya. Ya. Susah. Coba baca di atasnya. Di atasnya sebelum ayat itu. Sebelum ayat itu. Sebelum ayat itu. Bukan sebelum ayat itulah. Ya, ini tugas kamu menjelaskan. Kau bilang tadi aku nggak baca konteksnya. Udah kau jelaskan lah. Kau keluarkan lah. Gitu, Pak. Wah itu aku tadi jelas ya. Di situ dikatakan kelak aku akan Coba. turunkan rasa Ini saya mau ketakutan. jelasin atau saya yang ngomong? Udah, ya kamu baca kalau kamu mau jelasin silakan. Sampean mau ngomong apa saya mau ngomong? Ya, monggo kalau sampean mau ngomong, ngomonglah dulu. Jawab aja, jawablah. Satu gini, Muslim, seorang yang Muslim yang taat itu dilarang untuk menyakiti manusia lainnya, entah itu Muslim sama Muslim atau yang kita ngomong kafir lah. Tuh. Kalau memang ada seruan seperti itu, pastilah ada alasannya. Contoh, saya ada di posisi, saya mau diserang sama orang kafir lah. Pilihannya cuma dua. Saya diem, saya yang mati. Saya melawan, dia yang mati. Membela diri. Ya kan? Di situ nggak ada kafir yang nyerang, Pak. Makanya Jangan ngarang. tolonglah diem dulu. Pak. Di situ kafirnya nggak nyerang, nggak ngapa-ngapain. Makanya saya Ya suruh. sudah, mana dalilnya? Karanganmu itu. Katanya Loh. kafir mau ngapa-ngapain. Mana dalilnya? Sampai. Ya. Jangan baca di situ. Jangan. Tunjukkan Jangan dalilnya hanya- kalau ada orang kafir yang memerangi kalian dulu. Itu dalilnya mana? Kau ngarang bebas. Bacalah ayat di atasnya itu sebelum Ya ayat itu. kamu jelasin, katanya mau jelasin. Enggak, sampean baca dulu ayatnya di atasnya. Dan jangan nyuruh saya itu kitabmu. Aduh. Loh. Intinya gini. Di ayat sebelumnya nggak ada itu. Nggak ada katanya kalau ada kafir yang memerangi Rasa kamu. percuma. Nggak ada. Sebentar. Perbincangan ini percuma. Loh jangan, emang nggak ada dalilnya gitu Loh, kufur memerangi. bacalah ya. Saya minta Udah, saya udah baca, kamu yang belum baca. baca Kamu ayat baca. sebelumnya. Coba baca. Kamu lah yang baca, jangan saya. Loh. Cobalah baca ayat sebelumnya. Kenapa? Kitab-kitabmu kok kamu nggak bisa jelasin ya? Loh. Pertama kamu ngarang disko ya, artinya apa? Gelap, kelip itu kau ngarang disko dengan mengatakan ada kufur yang memerangi. Nggak ada, kecuali tadi ayatnya jikalau kufur memerangi. Nah, itu baru, ini nggak ada narasi itu. Saya minta Tuhanmu tolong. nakut-nakutin, kau nebas. Itulah kalian kerja Kau sama. bacalah ayat. Nggak ada ya, kamu aja jelasin. Loh, bacalah ayat sebelum itu. Oh ya kamu biar dapat pahala kok, saya yang baca. Kalau memang ada ayat sebelumnya Jadi seperti gini, narasi intinya yang saya bisa garis bawahi untuk malam ini. buktikan dulu, Bapak. Iya. Buktikan dulu. Kalau kau Percuma. bilang ada kufur yang Percuma. mau nyakiti kau. Masalahnya kamu itu Percuma. ngarang bebas. Loh, percuma saya Lo ceritakan. bukan percuma. Tunjukin kalau karena ada mau dalilnya. hanya- Percuma. Bikin saya kicap. Satu konteks. Lo gitu. Kalau memang ada, tunjukin. Jangan ngarang bebas. Bentar. Kalau saya Tunjukin. tidak tunjukin ayatnya, sama mau apa? Tunjukin, jangan ngarang, jangan Enggak, cerita. Saya tunjukkan ayatnya. Ngarangan. Tunjukin ayatnya. Saya Silakan bikin ayatnya. tunjukin ayatnya. Sama gimana? Ya tunjukin aja biar saya Enggak. tahu loh itu Loh, tunggu dulu lah. tujuannya. Kamu tunjuk. Supaya orang Itulah saya tahu tunjukkan. bahwa Itulah- ajaranmu logis. Loh. Dan kamu ini sedang menerangkan ajaranmu itu logis. Kamu nggak bisa nerangin logisnya di Loh, mana. Setelah saya tunjukin,
Sampean gimana? Lo mana? Logisnya ngarang. Saya tunjukin sampean gimana. Mau Oh ya cuman saya berarti betul logis. Nggak bisa. Kalau Islam itu logis. Kalau Setelah memang saya ada. tunjukin Kalau ayat- nggak ada berarti nggak logis. Iya dong. Karena statementmu, Bapak gini aja. Di Al-Quran Tunjukin aja ada, ayat sebelumnya. hadis ada. Ya Al-Quran kalau ada. kamu harus pertahankan argumentasimu dengan mengatakan saya masih Oke. Islam karena ajarannya logis. An-Anfal ayat 12. Saya itu memerangi karena kufur memerangi duluan. Dalilnya, oh baru saya tepukin tangan. Kalau nggak ada dalilnya, Bible yang kufur menyuruh memerangi Bible itu kamu untuk nggak membunuh. logis. Sebentar. Atau kamu Kalau takut? Takut nggak Saya ketemu tunjukin ayatnya? ayat di Bible. Saya tunjukkan ayat Takut di Bible. nggak ada ayatnya ini, An-Anfal ini? Ada. Sama mau yang ada. Mana Pak, nggak usah lari. Enggak. Kalau Sama memang mau ada minta dari Al-Quran apa dalilnya. hadis? Kalau Sama mau memang minta Al-Quran dari hadis. kalau memang logis tunjukin dalilnya. Bentar. Saya ngomong apa? Hah? Bapak Saya kalau nggak ngomong. punya jawaban, ini di bawah ada yang punya jawaban. Kau Saya nggak mau logis. ngomong apa Anda yang ngomong? Mana tunjukkan logikanya bahwa Saya kau bilang ngomong. itu kufur Bentar, duluan. Saya ngomong apa Anda yang ngomong? Oh ya udah, yang lain aja ganti. Oh logis tapi nggak dijelas. Nah ini katanya dia punya jawabannya nih. Logis itu ditunjukin dong dalilnya. Oke, silakan Antok Praya. Katanya mau ngejawab. Silakan. Ya, itu kan tadi Bapak itu kan belum selesai, Host. Lah dia cuma mutar-mutar. Coba kamu di sini Nggak, jangan bahas nggak. Bapak itu. Oke. Tapi Gini aja, kamu gini aja. dukung dia dengan logikanya. Oke, siap. Sekarang saya bertanya sama host. Loh kok malah nanya Host. katanya Islam logis. Enggak, ini pertanyaan receh aja nih, host. Host, Silakan kalau mau tinggal bertanya di- kirain punya jawaban. Di sini di Indonesia ini berapa tahun kita? Saya nggak di Indonesia, saya di luar negeri. Tinggal di negara Indonesia yang mayoritas Islam berapa tahun? Oh, saya kira di Indonesia ya. Oke, silakan. Tadi mau ngejawab bukan mau ngebantu Bapak itu? Silakan. Nggak punya jawaban? Ya udah, nggak punya jawaban. Deh, ini katanya aku punya jawaban. Oke, silakan matcha latte. Di sini Banyak gaya. Ya begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.